Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Putra Irwanto Channel. Pada kini kita akan coba untuk memasak masakan Padang atau masakan Minang, yaitu gulai cubada. Pada hari ini kita akan menyiapkan cubada serta bumbu-bumbu yang akan kita gulai. Jadi pertama kali kita membuat bumbu karinya dulu. Selanjutnya kita hidupkan api serta kita tumis bumbunya terlebih dahulu, dan selanjutnya baru kita masukkan bumbu-bumbu masak yang telah kita sediakan. Dan juga pada hari ini kita akan coba memasak gulai cubada. Gulai ini atau gulai dari buah nangka. Jadi gulai ini sangat enak sekali. Ini setelah kita tumis-tumis, nanti kita masuki santan ke dalam bumbu-bumbu tersebut nantinya. Inilah cara memasak khas orang Minang. Kebetulan chef kita pada hari ini yang masak adalah perantau Minang yang merantau ke Semenanjung Malaya. Jadi biasanya di Malaysia ia juga memasak di restoran yang ada di Malaysia. Ini kita akan masukkan santannya. Di santan kita masukkan, setelah kita aduk-aduk jangan sampai santannya pecah. Jadi kita aduk terus supaya santan dan bumbunya menyatu. Guys, selanjutnya buah nangkanya kita masukkan ke gulai tersebut, jadi ke kuah atau ke gulai kari yang telah kita sediakan tadi, dan terus kita aduk-aduk hingga sampai kuah dan buah nangka tersebut bercampur serta menyatu. Selanjutnya kita membuat bumbu untuk ikan panggang, yaitu cabai. Jadi cabai kita giling, terus kita masak dengan menggunakan minyak. Setelah itu kita masukkan bumbu-bumbunya, daun segala macamnya, daun jeruk segala macamnya, dan lalu kita siram dengan santan nantinya. Inilah kegiatan kita dalam rangka membuat hidangan khas Minangkabau. Jadi untuk memasak di restoran rumah makan Padang atau rumah makan Minangkabau dimanapun di seluruh seantero Nusantara adalah lelaki atau pria. Jadi yang memasak di restoran rumah makan Padang pada umumnya adalah pria, karena pria lebih campin dan cekatan serta cepat dalam memasak. Adapun untuk memasak pribadi di rumah baru kaum wanita atau ibu atau pundukan doang. Inilah kegiatan kita memasak hari ini untuk restoran di rumah makan yang ada di Sumatera Barat. Memasak bukan hanya dikuasai oleh pundukan doang yang ada di Sumatera Barat, tetapi bapak-bapaknya atau para lelaki juga bisa memasak. Walaupun anak bujangan sekalipun juga bisa memasak di Sumatera Barat. Jadi
Sumatera Barat adalah negeri yang kaya akan masakan-masakan yang penuh rempah dan cita rasa. Tidak salahlah bangsa Eropah menjajah Indonesia atau Nusantara, kerana di Nusantara atau di Indonesia ini banyak rempah-rempah yang tersedia berbagai macam.